kepada semua agama yang ada, bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul, paling betul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak ada urusan. Apa kata orang ini? Semua agama sama saja, tidak boleh mengatakan agamaku lebih baik dari yang lain. Diceritakannya kisah Nabi ketika hari kiamat terjadi, semua mati. Kemudian Rasulullah SAW dihidupkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Kata Nabi, ketika aku bangkit di padang mahsyar, hidup lagi setelah wafat, hidup lagi, aku masih pusing-pusing, kata Nabi, masih nanar-nanar lah, baru dihidupkan, belum sadar betul-betul. Aku berdiri, kulihat Nabi Musa sudah bersandar di kaki Arasy. Aku tidak tahu mana yang lebih duluan dibangkitkan, Nabi Musa atau aku. Ini dibawa dalilnya ini. Gara-garanya asbabun nurutnya, sebab hadis ini datang begini. Bertengkar orang Yahudi sama orang Islam zaman Rasul. Nabi Muhammad lebih hebat. Kata Yahudi bilang Nabi Musa lebih hebat. Dia bisa ngomong-ngomong sama Allah, kalimullah. Dia bisa ngomong sama Allah. Kata yang muda ini, anak muda Islam, ya tapi Nabi Muhammad pergi ke Mustawa, lewat daripada Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Naik burak nembus langit, ketemu Nabi Musa di sana. Begini bertengkar, lama-lama dipukulkan anak muda ini, patah hidung Yahudi. Patah hidung Yahudi. Ngadu Yahudi ini sama Nabi. Saya minta keadilan, hidung saya patah. Kenapa patah? Dipukul sama anak muda Islam. Panggil anak mudanya. Kenapa kau pukul? Dibilangnya Nabi Musa lebih unggul dari baginda Rasul. Ku bilang tidak, Rasul lebih unggul. Dia bilang lebih unggul Musa. Ku pukul dia, patah hidungnya. Dikeluarkan Nabi lah cerita ini. Di hari kiamat, aku dibangkitkan oleh Allah. Ketika aku masih nanar dalam keadaan berdiri, ku tengok di kaki Arasy, Nabi Musa sudah bersandar di kaki Arasy. Aku tidak tahu mana lebih dulu dibangkitkan, aku atau Nabi Musa. Sampai di situ. Tapi dia menipu kita dalam kisah itu. Ini profesor ini. Pertama, Nabi tidak mengkisos, tidak dipatahkan hidung orang Islam itu. Betul nggak? Berarti Nabi tidak menganggap orang Islam salah. Kalau salah, dipatahkan nggak hidungnya? Dia lakukan hukum kisos nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Enggak dilakukan kisos. Yang kedua, ucapan Rasul itu, aku sudah berdiri, sementara Nabi Musa bersandar di kaki Arasy. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, mana lebih hebat? Orang yang sudah berdiri atau orang yang masih bersandar? Mana duluan berdiri apa masih bersandar? Begitu halusnya Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah katakan, aku dan agamaku yang paling unggul. Kenapa Nabi katakan aku dan agamaku paling unggul dengan cara yang halus seperti itu? Karena Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Begitu. Saya sekarang pusingnya begitu. Orang kita urus agama kita, kok orang lain marah, ya enggak? Uruslah agamamu, kami urus agama kami. Betul? Kita tahu Undang-Undang Dasar 45, hafal pun. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Betul? Betul itu? Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Betul? Buktinya di Bali. Di Bali orang Hindu 84%, orang Islam 14%, 1% lain-lain, Kristen, Konghucu. Hindu 84%. Di Indonesia Hindu itu cuma 1% kurang dari 1%. Tapi di Bali mereka buat perda, peraturan daerah, ditandatangani DPRD, tanda tangani gubernur. Apa dibilangnya? Pada hari raya Nyepi listrik mati, api nggak boleh hidup, restoran tutup, kalau mau jualan juga makanan yang kemarin masak nggak boleh, 24 jam mati api, listrik mati, kapal terbang yang ada nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Hebat nggak tuh?
Nggak ada di dunia seperti itu. Di India 90% orang Hindu, nggak ada kapal terbang yang nggak boleh turun, nggak boleh naik kan. Cuman satu di dunia terjadi. Di mana? Di Bali. Perda, tanda tangan. Jalan. Setiap hari nyepi, listrik mati, api mati, mobil nggak boleh lewat, sepeda motor nggak boleh lewat, harus mati semua. Kapal terbang nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh turun. Jalan. Kena 2 tahun yang lalu kurang lebih. Hari nyepi, jatuh hari Jumat. Nih, lihat orang Islam mengerti hukum. Jangan kalian curigai orang Islam. Bertemulah Gubernur Bali dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bapak Kiai, ini tahun hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Oh iya, kami sudah tahu, kata Ketua MUI. Bagaimana ya kita buat ya Pak Kiai? Sebab kan hari raya Nyepi itu nggak boleh ada api. Oh nggak apa-apa, kami nggak pakai api. Kan pergi ke masjid nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh naik mobil, nggak apa-apa. Kami jalan kaki aja ke masjid. Kami ngerti kok. Ya tapi kan nggak boleh pakai mikrofon, listrik mati. Oh nggak apa-apa, kami khutbah Jumat nggak pakai mic. Terus sholat nggak, imamnya juga nggak pakai mic kan mati, nggak apa-apa. Kami sholat nggak usah pakai mic. Jadi jalan. Kenapa kita menerima? Karena kita udah diajari 14 abad yang lalu lakum dinukum waliyadin. Dan negara kita menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Itu indahnya Indonesia itu. Nggak ada negara lain kayak begini. Buddha tidak sampai 1% di Indonesia. Setuju? Betul. Orang Buddha hari raya Waisak. Setiap hari raya Waisak Borobudur dipakai sama orang Buddha. Ditutup, tidak boleh wisatawan apapun datang ke situ. Digembok nggak boleh. Saudara saya, sepupu saya datang dari Malaysia dengan keluarganya. Udah sampai di Jogja, udah sampai di Magelang. Masuk ke Borobudur nggak boleh. Apa pasal tak boleh ini? Ini hari raya Waisak lah. Borobudur ditutup, tak boleh ada yang masuk. Yang masuk hanya orang Buddha. Mereka tawaf keliling Borobudur. Kita hanya boleh di luar nonton, di syuting, lihat. Kalau mau masuk besok, 1 hari 1 malam Borobudur dipakai oleh orang Buddha. Kita ucapkan apa? Lakum dinukum. Dan hebatnya toleransi Islam itu. Biaya perawatan Borobudur itu seandainya diambil dari uang negara, 90% adalah uang orang Islam. Betul? Kita nggak protes kita. Nah, kita protes. Bersyukurlah. Bersyukur negeri ini punya 88% orang Islam. Sebaliknya juga negara menjamin tiap-tiap orang Islam memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam 100%. Dijamin nggak? Dijamin. Orang sekarang ini karena dia nggak ngerti, dia ngomong kurang apa kita? Sholat boleh, naik haji boleh, puasa boleh, ya kan? Umroh boleh, semua bikin masjid boleh, iktikaf boleh, sholat tarawih boleh. Iya, itu namanya bab ibadat. Apa namanya? Bab ibadat. Kalau bab ibadat penjajah Belanda pun boleh. Naik haji kita disediakan Belanda kapal laut. Betul. Sholat kita ini mungkin masjid dibangun sejak zaman Belanda. Boleh kita sholat zaman Belanda. Betul. Puasa boleh. Hari raya Idul Fitri Belanda hidupkan meriam. Bum, bum, membuktikan besok Lebaran. Kalau cuman ibadah. Tapi Islam bukan hanya ibadah. Islam terbagi 4 bab. Bab pertama ibadah, bab kedua muamalat. Ternyata muamalat nggak bisa, cara Islam. Semua bank, semua transaksi sistem riba. Sudah merdeka masih sistem riba. Tidak ada sistem muamalat Islam berlaku di Indonesia. Sampai zaman Pak Harto pun tidak berlaku. Semua bank yang ada seluruh Indonesia, banknya sistemnya riba. Padahal makan uang riba, kata Nabi, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Bukan seperti dosa berzina. Makan uang riba seperti berzina dengan ibu
kandung. Risau. Ulama-ulama kita pening kepala, gimana caranya ini? Majelis Ulama Indonesia, ketuanya waktu itu Kiai Haji Hasan Basri almarhum, mertua dari Bapak Fahmi Idris, mantan Menteri Tenaga Kerja zaman Pak Harto. Beliau berdiskusi dengan Pak Habibie. Waktu itu Pak Habibie ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, berdiskusi. Yang satu menteri Ristek dan kepala pembuatan pesawat BPPN, IPTN, yang satu ketua umum MUI, berdiskusi bagaimana caranya kita bisa buat bank Islam zaman Pak Harto. Akhirnya dibuatlah persiapan, bekerjalah tim, dibuat sistemnya. Mana ada, belajar pun dari mana mau belajar, belum ada contohnya di Indonesia. Bid'ah lah kalau bahasa Arabnya. Bank syariah waktu itu belum ada contohnya. Dibuat akhirnya ngadaplah Pak Habibie dengan Pak Hasan Basri menghadap Pak Harto. Pak Presiden, kami mohon izin mau membuat bank Islam. Pak Harto kan orang awam, dia nanya, apa itu bank Islam? Apa bedanya dengan bank yang ada sekarang? Dijelaskan, bank Islam tidak pakai bunga. Bank Islam ada yang namanya mudharabah bagi hasil, ada yang murabahah, ada yang musyarakah, syarikat, ada yang ijarah, dijelaskan. Kata Pak Harto apa? Waduh, bagus sekali. Tapi untungnya dari mana? Bayar pegawainya, bayar ini, bayar itu. Kalau tidak ada untungnya ya dari mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah itu. Tidak pakai bunga, enggak. Wah, bagus itu. Tapi Pak Harto bilang, tolong ganti namanya, jangan bank Islam. Nanti orang Indonesia kan latah, ada bank Islam, nanti ada bank Kristen, ada bank Buddha, ada bank Hindu. Padahal sistemnya mereka nggak punya. Yang ada cuma Islam. Akhirnya singkat cerita, dipanggillah Menteri Keuangan Adrianus Moy, Kristen, dengan Menteri Ekonomi JB Sumarlin, Kristen. Pak Harto tanya, ini orang-orang Islam mau bikin bank Islam, bisa apa enggak? Kata Adrianus Moy dengan JB Sumarlin, udah bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Orang mereka mau buat yang bagus kok nggak bisa? Nggak ada undang-undangnya. Undang-undang di Indonesia bank harus bank sistem konvensional riba. Kata Pak Harto, bagaimana supaya bisa? Nah, itu makanya penting milih pemimpin yang ngerti agama, yang mau tunduk dengan ulama. Ya Bapak bikin kepres, keputusan presiden. Dibikin Pak Harto keputusan presiden Republik Indonesia, berdiri bank muamalat. Nggak pakai undang-undang, pakai keputusan presiden. Berdiri tahun 1994. Udah berdiri nggak punya uang, datang lagi, Pak. Udah berdiri Pak, ya terus gimana? Modal nggak ada. Dikasih sama Pak Harto 1,5 miliar. Begitu, udah berdiri, Pak, gedung nggak ada. Dipinjami gedung di Jalan Sudirman, tapi pinjamnya sampai hari kiamat. Hatta yaumal kiamat. Udah, jadi dibikin pengumuman menerima pegawai, nggak ada yang mau. Siapa yang mau kerja bank cuma satu, nggak punya cabang, tidak punya masa depan, nggak ada yang mau. Diumumkan, nggak ada yang mau. Orang-orang yang kerja di bank BNI, bank nggak mau memimpin bank muamalat. Datang satu orang dosen, Jainul namanya, dari dosen kawan saya, dosen USU, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Dia daftar ke Jakarta. Kaget loh orang semua. Waduh, tinggalkan dosen, jadi direktur bank muamalat. Udah. Bagaimana cara kerjanya? Itu masalahnya, nggak bisa kerja. Apa yang mau dibuat nggak tahu orang dia. Fakultas Ekonomi Barat kok. Dikursuskan dia ke bank Islam Malaysia. Kursus dibayar sama MUI dan ICMI. Saat itu penasehat MUI Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi datang ke MUI waktu rapat mingguan, bawa seorang pemuda ganteng, kulitnya putih, tinggi besar, dibawa oleh Pak Jimli, kasih sama Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri, ini anak muda pintar sekali, lulusan Universitas Indonesia, jurusan ekonomi, otaknya cerdas, juara 1, baru masuk Islam, keluarganya masih Cina semua, namanya Shafi'i Antonio. Antonio Shafi'i.
Akhirnya bagaimana? Waktu itu masih lajang dia. Disekolahkanlah oleh Majelis Ulama Indonesia, mengambil S3 ke Malaysia, doktor pertama urusan ekonomi Islam. Susah payah Pak, baru mau membuat muamalat itu baru tahun 94, tanpa undang-undang, hanya dengan kepres, tidak boleh bikin cabang di mana-mana. Tapi ketika 98 terjadi krisis moneter, BCA bank raksasa, BNI segala macam kena dengan krisis moneter, krisis mon. Satu-satunya bank yang selamat tidak kena krisis adalah bank muamalat, karena sistemnya nggak sistem utang, sistemnya sistem pembiayaan. Dia nggak sistem utang. Kalau bapak ibu mau utang ke bank syariah, nggak ada utang di bank syariah. Yang ada pembiayaan. Bapak mau beli rumah, ya duit bapak berapa? 300 juta harga rumah. Duit saya cuma 100 juta. Mana duit bapak 100 juta? Ini duit bank 200 juta. Nah, sekarang kami wakilkan sama bapak, beli itu rumah. 100 juta uang bapak, 200 juta uang bank. Beli sana, dibayar, udah pulang lagi. Mana suratnya? Ini suratnya. Suratnya sama kami, bank, karena kami yang punya 200 juta. Sedangkan rumah itu bapak pakai, bapak boleh tinggal situ karena bapak punya modal 100 juta. Sampai sini masih paham? Kemudian kita bikin perjanjian, mari. Milik kami yang di rumah itu, saham kami jual sama bapak. Oh, kami nggak ada uang. Bapak bisa cicil berapa lama? Oh, saya bisa cicil 10 tahun. Oke, 10 tahun 200 juta ini saya jual sama bapak. Jadi bukan pinjam, jual. Ini saya jual. Tapi selama 10 tahun kami ambil untung 100 juta. Setahun kami untung rata-rata sebulan 8 juta. Setuju? Setuju. Saham bapak yang 200 juta kami beli selama 10 tahun, kami cicil sebanyak 300 juta. Dibikin akad baru namanya ijarah. 5 tahun kemudian sudah terbayar 150 juta lagi, betul? Si punya duit sudah punya saham 250. Sedangkan si bank sahamnya tinggal 150. Nggak bisa lagi bayar karena sudah sakit, udah nggak bisa menghasilkan duit. Si punya rumah datang, Pak, kami nggak bisa bayar lagi. Tapi saham bapak 250, saham bank 150. Iya, supaya ini adil kita jual. Bapak boleh jual, kami boleh jual. Siapa yang harganya paling tinggi? Ternyata setelah 5 tahun harga rumah yang 300 juta itu menjadi 700 juta. Dijual 700 juta. Bapak ambil saham bapak 250, bank ambil 150. Sudah berapa? 400. Masih ada untung 300. Dibagi 225 per 15. 25 ke sana, 15 ke bank. Adil apa enggak? Kalau bank konvensional begitu apa enggak? Kita baru berhasil membuat undang-undang ekonomi syariah itu tahun 2003. Ratusan tahun dijajah Belanda pakai sistem riba. Merdeka sampai tahun 2003 kita masih pakai bank syariah, bank riba. Barulah setelah tahun 2003 DPR RI mengesahkan undang-undang bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, atribasi syariah, finance syariah. Ini 5 dibangun baru tahun 2003. Untuk menegakkan agama di negeri ini, makan yang tidak riba, kita perlu menunggu sampai tahun 2003. Padahal Undang-Undang Dasar 45 menjamin warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Kenapa bisa begini? Karena DPR-nya itu bukan orang-orang soleh, nggak mikir bagaimana kita bisa menjalankan agama secara ibadat dan secara muamalat. Yang ketiga, bab munakahat, bab nikah, talak, rujuk. Itu kita baru punya undang-undangnya tahun 1974. MUI berdiri 1975. Setahun sebelum MUI berdiri, tahun 1974, DPR RI dan MPR RI DPR menandatangani Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa nikah, talak, rujuk diurus oleh negara. Tinggal jinayat. Nah, ini jinayat belum. Membunuh dihukum bunuh sudah ada. Amroji bunuh orang dibunuh, betul nggak? Siapa lagi itu yang rampok toko emas dulu, Husni Kasdut, membunuh satu keluarga, rampok toko emas, ketangkap, dihukum mati di pengadilan, dibunuh.
Membunuh dibunuh sudah ada. Tapi mencuri dipotong tangan belum. Kira-kira saya tanya Pak, DPR mau nggak yang ini? Mengesahkan siapa mencuri dipotong tangan, mau nggak kira-kira? Kalau mau ditanda tangannya, tangan dia yang paling banyak putus. Ketua DPR-nya aja mencuri, betul nggak? Hah? Betul nggak? Tapi kita harus berjuang apa nggak? Harus berjuang nggak? Saya dan kawan-kawan sudah rapat, kami sudah mau memutuskan ini, mau mengusulkan ke MUI, ormas-ormas Islam, nanti MUI mengusulkan ke DPR. Sebaiknya pencuri ini potong tangan, tapi nggak semua. Kalau curi ayam jangan dipotong. Curi ayam dalam Islam didenda 2 ekor, cuci 1 ekor, denda 2 ekor. Kalau curi nasi, curi beras, macam nenek kemarin curi apa? Nenek-nenek curi beras, dikasih beras, bukan masa di penjara orang. Kenapa kamu curi beras? Lapar, dikasihlah beras, dia lapar. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, mencuri baru dipotong tangan kalau yang dicurinya itu senilai 1 perisai besi, 1 perisai emas, 1 perisai perang, itu harganya 400 dirham, kira-kira 2 jutaan. Jadi kalau ada orang mencuri, ada bukti, ada saksi, terbukti di pengadilan mencuri lebih daripada 2 juta, maka hukumannya potong tangan. Kenapa saya usulkan ini? Saya sedang mengusulkan, belum putus, belum. Usul aja baru mau dibuat. Karena maling-maling dan koruptor di Indonesia itu, setiap bulannya pemerintah mengeluarkan uang sehari untuk makan koruptor dan pencuri-pencuri yang ada di penjara seluruh Indonesia, sehari sebesar 15 miliar. Ngasih makan Setia Novanto, Idrus Marham, itu ngasih makan itu sehari 15 miliar. Maka saya mengusulkan dengan kawan-kawan, kita mau tulis draftnya, daripada 15 miliar sehari untuk maling, bagus dipotong aja lah ya. Udah pulang kau, berobat ke puskesmas. Saya nggak di penjara, nggak usah pulang aja. Yang penting tangan udah putus. Setuju nggak Kle? Setuju nggak? DPR nggak mau, jelas berat. Kalau DPR yang gini berat. Kalau Ustadz Fatullah Jen jadi DPR RI, percaya aku, setuju beliau. Hanya ini di Malang itu 40 anggota DPR mencuri semua. Sak wali kotanya masuk semua. Aku tak tahu kalau kau Bukit Tinggi loh, enggak? Yo, belum tahu lagi ini Bukit Tinggi. Jangan-jangan nanti masuk juga wali kotanya. Ya, kita nggak tahu karena ada masalah pasar dibeli Cina, betul nggak? Nggak betul itu. Kalau itu terjadi ditangkap KPK, nggak jaminan juga. Kita kasih makan. Kalau aku nggak, potong aja tangan, sudah. Baliklah pulang ke rumah, ya enggak? Tapi belum jadi. Sekarang kalau kami mengusulkan, kira-kira tuan-tuan setuju nggak? Setuju nggak? Apakah ini radikal? Enggak, karena diusulkan ke DPR, betul nggak? DPR membuat undang-undang. Kalau sudah jadi undang-undang, ya kita tanggung bersama, ya nggak? DPR-nya belum mau, nantilah tunggu 2024, kita pilih lagi DPR yang baru. Paham? Bukan kita mau memberontak lawan negara ini. Negara ini rebutan membuat undang-undang. Dan ini sudah dibilang Bung Karno. Hei Dr. Maramis, hei Kiai Haji Bagus Hadikusumo, wahai Kiai Haji Bagus Hadikusumo, kata Bung Karno, Indonesia bukan negara Islam, Indonesia negara Pancasila dan Undang Dasar 45. Tapi silakan orang Islam berjuang untuk membuat undang-undang negara yang sesuai dengan agama Islam. Hei Dr. Maramis, Indonesia bukan negara Kristen, Indonesia negara Pancasila dan Undang Dasar 45. Tapi silakan orang Kristen berjuang di parlemen untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Kristen. Rebutan apa enggak kita ini? Kutanya kalian itu, rebutan nggak? Orang rebutan kita nggak ikut. Aku golput, ambo dado yang ambo tujuan. Orang lah yang muncul, betul nggak? Sedangkan kita 88,7%. Paham sampai sini? Kalau paham habislah ceramah nih. Oleh karena itu mari kita jaga NKRI ini. Nggak mungkin kita mau pindah dari sini. Mau pindah kemana? Betul nggak? Awak lahir siko, ya enggak? Mengalih siko, ya enggak? Kawin siko, ya enggak?
Para anak siko ya enggak? Di mana mati? Di Sikojo ya enggak? Tentulah kita mau jaga negeri ini. Saya cinta dengan NKRI. Sejengkal pun NKRI nggak boleh diambil asing. Pernah diambil asing? Pernah. Ada yang lolos? Ada. Zaman Habibie tim-tim lepas, betul nggak? Zaman Habibie Timur lepas. Zaman Ibu Megawati Pulau Sipadan dan Ligitan lepas. Jangan bilang kita nggak pernah kehilangan wilayah Republik Indonesia. Tim-tim zaman Pak Harto provinsi ke-27, betul? Zaman Habibie lepas. Jadi Republik tim-tim sana udah. Jadi negara tim-tim Timur Leste namanya, betul? Zaman Ibu Megawati lepas lagi 2 pulau, Sipadan dan Ligitan. Bukan mustahil nanti ada 1-2 pulau yang lepas juga karena nggak bisa bayar utang. Mungkin nggak? Utang kita sudah 5.500 triliun sekarang. Satu hari kita harus bayar utang 1 triliun. Karena setengah tahun ini aja Indonesia harus bayar 170 sekian triliun utang cicilan. Ini baru bulan Juli ya nggak? Kalau sampai bulan Agustus 300 sekian ya nggak? Berarti kan rata-rata sehari bayar utang berapa? 1 triliun. Betul? Betul apa enggak? Dan tambahnya utang, sekarang tambahan utang itu 3.000 triliun. Dibagi 3 tahun, waktu 3 tahun, sekarang udah 5.000 triliun, 5.500 triliun sekarang. Waktu 3 tahun berjalan kekuasaan presiden, utang Indonesia 1.000 triliun bertambah. 3 tahun, berarti sehari berapa? 1 triliun. 1 hari tambah utang 1 triliun. Bayar cicilan utang 1 hari 1 triliun. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, ambil utang bayar utang, bikin utang bayar. Kita prihatin, maka kita selalu kritik. Bukan bodoh kita sekolah kok kita. Nah ini yang kita mau perjuangkan. Jaga NKRI. Tidak mungkin kita menggadaikan negeri ini. Jangan jual negeri ini, jangan khianati negeri ini. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir semua menutup mata. Kita mati di sini. Di mana kita mau mati? Di sini. Di mana anak cucu kita akan kita titipkan? Di mana? Di sini. Supaya kita mati nyenyak, bisa pejam mata di kubur, menunggu sampai hari kiamat, tenang jiwa kita di kubur. Kita mau negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang berketuhanan, yang maha esa, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat kita jumpa dengan anak cucu kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja ceramah ini. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.